Sidang gugatan wan prestasi pengelolaan restoran Sangria by Pianoza antara Vivi Pujihartono dengan Ellen Sulistyo, Effendi Pujihartono dan KPKNL serta Kodam 5 Brawijaya semakin memanas. Anehnya dalam proses gugatan pada materi pokok perkara, diduga adanya emas milik Effendi yang dijaminkan sebagai pembayaran PNBP, yakni bukti akta pendirian. CV Kraton Resto, bukti perjanjian pengelolaan. CV Kraton Resto dengan saudari Ellen Sulistyo, kesepakatan kerjasama pemanfaatan aset antara Kodam 5 Brawijaya dengan CV Kraton Resto, perjanjian sewa atau SPK pemanfaat aset antara Kodam 5 Brawijaya dengan CV Kraton Resto, dan terakhir kwitansi penyerahan emas senilai kurang lebih 600 juta rupiah dari CV Kraton Resto ke Kodam 5 Brawijaya sebagai jaminan pembayaran PNBP. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Effendi. Punya Pak Effendi, tolong ceritakan kronologis emas ini tahu-tahu berada di oknum Kodam 5 Brawijaya di Aslok. Ya, jadi intinya emas yang diberikan jaminan oleh Bapak Effendi Pujihartono sebagai komisaris PT CV Kraton Resto itu adalah bentuk daripada jaminan atas pembayaran daripada PNBP, ya kan, dan juga kontribusi untuk Kodam. Nah, itu diserahkan pada saat tanggal 11 kalau nggak salah, 11 bulan 5. Berapa gram emasnya dan senilai berapa? Jadi kurang lebih ada 550 gram lah, kalau dirupiahkan nilainya 625 juta. Ada kwitansi ya Pak? Kwitansi penerimaan ada. Nah, dalam perjanjian emas itu kan untuk apa Pak? Nah, perjanjian emas itu kan untuk jaminan daripada pembayaran PNBP dan kontribusi. Karena pada saat pembayaran itu, saat ditagih sudah masuk pada jam sore hari ya, sehingga bank nggak ada yang buka. Ya kan, akhirnya ditawarkan untuk memberi jaminan. Akhirnya oleh Pak Effendi memberi jaminan lantakan berupa emas itu yang kurang lebih nilainya 550 atau dirupiahkan 625 juta. Sampai sekarang posisi emas di mana dan apakah ada niat untuk mengembalikan? Ya, posisi emas masih ada di Kodam 5 Brawijaya, barangkali di tangan Aslok. Ya. Atas nama? Gimana? Atas nama Aslok siapa Pak? Kalau Pak Aslok saat itu Bapak Kolonel Sri Hartono. Nah, ada nggak niatan untuk mengembalikan? Oh ya, kalau niatan mengembalikan oleh Kodam ada. Sudah ada niatan, bahkan mereka juga bersurat kepada kita. Dan juga saya sebagai legal corporate pada saat itu saya juga hadir di Kodam untuk membicarakan tentang pengembalian itu. Namun, ya kan, karena dasar awalnya pemberian jaminan emas itu sebagai jaminan pembayaran PNBP dan kontribusi, kami mempunyai syarat. Kami mau menerima kembali emas itu apabila kami mau atau dipersilahkan membayar PNBP sebagaimana surat daripada KPKNL per tanggal 28 bulan April 2023 sebesar 450 juta per 3 tahun dan juga kontribusi. Nah, baru nanti emas itu kami akan menerimanya untuk mengembalikan. Karena tidak antara kesepakatan sampai pembayaran PNBP tidak dilakukan, sehingga emas ini masih dalam posisi oknum 5 ya, Brawijaya ya Pak? Betul, masih ada di Kodam. Padahal niat kita untuk membayar PNBP itu sudah sampai dibukakan cek oleh CV Kraton Resto dalam hal ini Pak Effendi, dan pada saat itu juga saya menyerahkan di meja Aslok, namun tidak diterima. Setelah tidak diterima, saya bilang bahwa kami berikan kode billing karena ini kan untuk disetor kepada negara, bukan dititipkan kepada Kodam. Namun tidak diberi juga kode billing, sehingga saya juga menghubungi personal daripada KPKNL untuk meminta kode billing, namun tetap juga tidak diberikan kode billing. Sehingga kami berusaha datang ke BNI untuk menyetorkan, namun kode billing harus dibuat oleh pihak daripada Kodam dan KPKNL. Oleh karenanya barangkali di sini mungkin harus ada persamaan persepsi lagi supaya dapat mencair situasi ini agar tidak terlalu lama penyelesaiannya. Oke, makasih Pak. Sementara pihak kuasa hukum dari Kodam 5 Brawijaya enggan berkomentar atas emas yang di tangan oknum Kodam 5 Brawijaya. Oh, Pak lama nih wawancara apa Pak? Wawancara ke Kodam. Iya gini loh, kan nyampe puasa. Ini loh Pak, terkait dengan Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.